Tutorial pengurusan PBG dan SLF melalui SIMBG. PBG merupakan dokumen yang digunakan sebagai penggantian izin mendirikan bangunan atau yang sering kita dengar dengan IMB. Sedangkan SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah setelah bangunan gedung selesai dibangun dan telah dianggap layak untuk digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Dengan kata lain, PBG diperlukan sebelum bangunan dimulai, sedangkan SLF diberikan setelah pembangunan selesai dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tutorial pengurusan PBG atau persetujuan bangunan gedung. Pertama, kita buka simbg.pu.go.id, kemudian kita klik daftar dan isi sebagai pemohon, kemudian kita isi email dan masukkan kata sandi baru. Lalu kita klik kirim. Setelah itu, kita akan mendapatkan email untuk melakukan verifikasi seperti ini. Lalu kita klik verifikasi yang bertanda biru. Kita akan kembali ke laman SIMBG untuk melengkapi akun kita. Kemudian kita lengkapi data diri, nama, NIK, dan provinsi domisili pendaftar atau pemohon. Kemudian alamat, nomor HP, dan lain-lain yang tertera pada laman seperti gambar di atas. Sebagai contoh, di sini kita mendaftarkan di Kota Tebing Tinggi. Kita isi kecamatan, kemudian kita isi alamat pemohon. Lalu isi nomor HP dan klik simpan. Setelah itu kita langsung masuk ke daftar permohonan, kita klik tambah untuk memasukkan persetujuan bangunan gedung. Untuk jenis pemohonnya bisa dipilih, sebagai contoh bangunan gedung baru, kemudian fungsi bangunannya sebagai contoh fungsi hunian, dan jenis bangunan sebagai contoh rumah tinggal tunggal. Kemudian kita masukkan nama bangunan, di sini rumah tinggal, kemudian luas bangunan, kemudian jumlah lantai, di sini sebagai contoh 1 lantai, kemudian tinggi bangunan, di sini tidak menggunakan basement jadi saya kosongkan, kemudian klik simpan. Setelah itu kita masukkan daftar pemilik bangunan. Di sini status kepemilikannya sebagai contoh adalah perorangan. Saya sudah memasukkan nama lengkap sebelumnya. Kemudian kita masukkan alamat dan klik simpan, dan kita masukkan data alamat bangunan gedung yang akan kita bangun. Di sini contohnya tertera di atas di Kota Tebing Tinggi, dan kita masukkan kecamatan lengkap yaitu sebagai contoh Padang Hulu dan kelurahan sebagai contoh Lubuk Baru, dan lokasi bangunan gedung. Bangunan gedung yang akan kita bangun jika bangunan belum terbangun tidak menggunakan nomor bangunan. Kemudian di sini kita lengkapi sesuai dengan bangunan yang akan kita bangun. Kemudian klik lanjut dan kita akan masuk ke laman data tanah. Kita isi profil tanah. Kemudian di sini sebagai contoh saya menggunakan sertifikat. Dan diisi data sesuai dengan sertifikat yang kita punya. Kemudian kita upload semua file dengan format PDF. Di sini saya input sesuai dengan sertifikat. Kemudian klik simpan. Setelah itu kita bisa klik selanjutnya. Di sini ada beberapa
data yang harus kita lengkapi seperti KTP, KRK, dan data lainnya, kita tinggal klik browse untuk masuk ke upload. Kemudian di sini juga ada gambar, ada gambar situasi, denah, potongan, dan lain-lain. Harus kita input semuanya dengan klik browse pada bawah berkas, kemudian kita masukkan file PDF, kemudian klik selanjutnya, dan di sini ada data teknis mechanical, electrical, plumbing. Kemudian halaman terakhir adalah checklist untuk jika setuju. Di sini semuanya di checklist jika sudah sesuai dengan file yang kita input. Kemudian klik simpan. Maka di sini sudah ada di daftar pemohon untuk pengurusan PBG. Kemudian setelah terdaftar, PBG yang kita ajukan akan melalui verifikasi oleh operator PBG. Jika berkas yang kita unggah kurang lengkap, maka berkas akan dikembalikan untuk bisa dilengkapi kembali. Jika berkas sudah lengkap dan sudah diverifikasi, kita akan masuk ke tahap konsultasi oleh TPA atau TPT setelah menerima undangan konsultasi. Dan jika berkas sudah lengkap, akan mendapatkan rekomendasi dari TPA atau TPT. Kemudian akan masuk ke tahap retribusi. Tutorial SLF atau sertifikat layak fungsi. Sama halnya dengan pengurusan PBG, di sini kita klik tambah setelah bangunan kita selesai. Kemudian kita pilih sertifikat layak fungsi. Kemudian kita masukkan data dari pengajuan kita. Di sini kita sudah memiliki nomor PBG, jadi kita input dan diinput sesuai dengan bangunan yang kita daftarkan. Kemudian kita masukkan tinggi bangunan dan sama halnya seperti pengurusan PBG. Setelah SLF selesai dan kita mendapatkan sertifikat layak fungsi, kita juga mendapatkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Demikian penjelasan tentang pengurusan SLF dan PBG. Terima kasih sudah menonton.